Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah sahabat Quran yang berada. Senang sekali hari ini Katia bertemu lagi ya. Yang sudah kangen Katia pastinya selalu menunggu vlog Katia. Alhamdulillah ternyata dikangenin. Dan semoga sahabat Quran yang berada sehat selalu, diberkahkan rezekinya, usianya, dan selalu dalam keadaan yang terbaik. Amin. Dan seperti biasa, Katia hari ini mau ngasih tips lagi buat sahabat Quran. Tapi sebelum dimulai, bismillah dulu. Nah, hari ini Katia mau ngasih tips ya. Dan ini mungkin banyak sekali yang dibutuhkan oleh para orang tua atau para guru di sana. Bagaimana caranya mengajarkan ngaji bagi anak-anak yang sangat hiperaktif. Udah sangat hiperaktif lagi ya. Pokoknya yang anak-anak hiperaktif. Bagaimana ya Katia ya? Seperti kita ketahui bahwa anak-anak hiperaktif itu tidak akan lama duduknya sampai 50 detik pun gitu. Jadi kolecer, kalau bahasa Sunda mah koleceran. Jadi kesana kemari. Dan mungkin ini juga pernah dibahas oleh Katia dari vlog-vlog yang dulu. Katia kayaknya pernah bahas deh, mungkin berbeda topik atau berbeda tema, tapi kayaknya udah nyerempet ke sana gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui dulu karakter anak sifat hiperaktif. Karena meskipun hiperaktif, mereka mempunyai rasa suka terhadap sesuatu, terhadap barang, terhadap gambar ataupun apapun gitu. Jadi kita harus tahu dulu sifat-sifat anak hiperaktif tersebut ya, mengetahui kesukaannya apa dan apa yang bisa mengambil atau mencuri perhatiannya gitu ya. Buat orang tua di rumah mungkin agak mudah karena dia akan fokus kepada satu anak. Nah, bagaimana dengan guru-guru yang tidak hanya memegang satu anak saja hiperaktif saja, ternyata memang banyak muridnya dalam satu kelas ya. Jadi ini butuh sekali, yang perlu diperhatikan adalah yang tadi sifat anak tersebut selain hiperaktif, dia apakah mudah dicuri perhatiannya dengan makanan kah, dengan gambar kah, dengan benda kah, atau apa saja. Yang kedua, selain melihat sifat anak tersebut yang menyukai sesuatu, kita harus melihat bagaimana caranya anak-anak hiperaktif itu kita ambil perhatiannya dengan berbeda gambarkah medianya, atau berbeda sistem pembelajarannya, atau caranya dan seperti apa gitu ya. Kemudian untuk anak hiperaktif yang ketiga, syarat yang ketiga adalah harus selalu mengikuti ya. Jadi ketika kita tahu sifatnya seperti apa, kesukaannya seperti apa, kemudian apa yang bisa mencuri perhatian, ambil itu. Kemudian cara pembelajarannya adalah selalu mengikuti. Dan biasanya anak-anak hiperaktif itu pintar sekali dengan pendengarannya. Pendengarannya itu lebih bagus banget. Jadi meskipun kita mengajarkan hafalan, tetap dengan didawamkan, kemudian terus dibacakan. Nah, bagaimana untuk ngaji? Untuk ngaji tetap kita kejar, tetapi hanya mata ke mata, karena beberapa detik itu sangat berharga bagi anak hiperaktif. Jadi cara pengajarannya tetap jadi ketika dia sukanya serodotan, seluncuran, jungkit-jungkitan, kita biasanya bikin dia dulu bermain sampai lelah. Jadi ada part di mana dia juga akan berhenti beberapa detik gitu ya. Dengan tetap panduan tadi, kita harus tahu sifatnya, apa yang bisa mencuri perhatiannya, kemudian waktu atau metode apa yang bisa mencuri perhatiannya, dengan ngajinya dengan ada bergambar, dengan ada berwarna dan sebagainya. Ngajinya tetap harus di tempat yang mereka suka. Contoh, anak hiperaktif itu suka di atas meja, tetap ngaji di ayunan, boleh ngaji dimanapun boleh ngaji, karena kita sedang mencari atau mencuri waktu-waktu yang dimana dia bisa melihat beberapa detik si gambar tersebut ya. Kemudian setelah kita terus melihat situasi, kita harus datang ke sini, ngaji di sini, ngaji di situ sesuai yang dia mau. Kedua, harus tetap dari wajah ke wajah, harus lihat mukanya. Nah, ini ya, makanya orang-anak hiperaktif itu butuh sekali buku-buku yang besar. Ingat, tidak buku-buku kecil ya. Boleh dengan klasikal dulu, artinya boleh dengan satu gambar yang satu buku biasa tuh buku tulis satu huruf
gitu ya, satu huruf, agar fokus ke satu huruf saja, dia usah banyak gambaran. Nanti ketika dia kefokusannya hanya 5 detik, dia melihatnya yang lain, sedangkan kita lagi ngajarinnya yang ja, dia malah ngelihat yang sa. Jadi nantinya sa sambil keliling-keliling itu yang sa. Ya, jadi panduannya juga harus benar Ibu ya, tadi ya panduannya atau metode yang tadi yang menarik. Nah, itu harus lihat dari wajah ke wajah. Dari wajah ke wajah, terus dari wajah ke wajah, meskipun hanya sebentar, tapi itu maksimal kalau kita benar-benar pembelajarannya maksimal gitu ya, dari wajah ke wajah, kemudian dia menyebutkan itu gitu ya. Jangan dipikirkan bahwa mengaji itu harus lama. Makanya anak-anak kita yang tidak paham dengan situasi kondisi atau psikolog anak-anak selalu membebankan bahwa guru harus ngajar lama. Enggak, ngajar itu kalau berkualitas hanya cukup 5 menit gitu ya, kalau berkualitas gitu ya. Jadi jangan membuatkan aduh ini kalaupun belum selesai 1 halaman, kalau itu berkualitas, di mana huruf-huruf yang tidak dia bisa itu berkualitas. Jadi jangan terlalu lama juga gitu ya. Anak hiperaktif itu tidak bisa lama untuk belajar. Jadi fokuskan ke hal-hal yang belum dia kuasai gitu ya. Jadi harus terus dikejar, mata dengan mata, wajah dengan wajah, menggunakan metode yang menarik gitu ya. Dan tentunya untuk anak-anak hiperaktif itu harus selalu ada strategi pemulaan, itu didahulunya dengan kegiatan olah tubuh. Artinya dia harus capek dulu di awal, gitu ya, harus capek di awal. Jadi jangan sampai kegiatan olah tubuhnya berkurang tuh, karena meskipun anak hiperaktif on-nya lama banget gitu ya, minimal ikhtiar kita untuk bisa mengurangi on-nya, mengurangi daya tubuhnya untuk bermain itu bisa terkurangi ya, setidaknya bisa terkurangi. Jadi saya rangkum dulu, jangan lupa untuk melihat sifat, karakter gitu ya, kemudian kesukaannya yang bisa dicuri perhatiannya, kemudian metode yang bagus, yang tepat untuk pembelajaran ngajinya, jangan sampai yang konvensional, yang itu saja. Yang keempat, harus ada pemulaan yang baik, artinya bisa mengurangi kegiatan dia yang agak capek, jadi dengan olah tubuh dan sebagainya. Dan yang kelima, selalu wajah dengan wajah, mata dengan mata, meskipun hanya beberapa detik ya Bu ya. Terus kejar dimanapun dia mau belajar, mau ngaji dan sebagainya. Jadi tetap mata dengan mata, wajah dengan wajah. Jadi jangan sampai kita cuma liatin ke huruf saja, tapi dengan wajah gurunya, mulut gurunya itu penting banget teman-teman. Sahabat Koni Berpada, itu penting banget mulut itu. Wajah, bagaimana pasal tulisan itu keluar dari mulut gurunya. Ya, itu saja sahabat Koni Berpada, dan itu juga terwakilkan yang sudah bertanya, yang banyak bertanya tentang hiperaktif, kemudian speech delay, Down syndrome. Kayaknya saya belum share yang Down syndrome ya. Insya Allah nanti saya akan share ya. Dan pastinya sahabat kalian semoga sehat selalu, dimudahkan segala usahanya. Dan terima kasih banyak yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran.